Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing gitu ya tentang story time gitu ya, cerita pengalaman teman-teman penderita kista endometriosis dengan tema apa sih reaksi atau perasaan teman-teman saat pertama kali mengetahui teman-teman terdiagnosa kista endometriosis. Nah, alhamdulillah ternyata banyak banget nih antusias dari teman-teman endosister gitu ya yang mau atau bersedia cerita gitu. Ada yang DM di Instagram aku, juga ada pula yang komen di channel YouTube aku gitu, dan beberapa gitu ya teman-teman yang udah DM aku gitu ya, aku share gitu juga kan tentang episode ini gitu ya, tentang segmen ini yang ceritanya tuh tentang berbagi kisah gitu, dan beberapa alhamdulillah juga udah ada yang masuk gitu ya, ada yang respon. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah cerita. Nah, kisah mereka seperti apa, kita langsung aja yuk ke cerita yang pertama. Yang pasti rasanya bingung, sedih juga, cuma berusaha aja cari solusi herbal. Kalau ke dokter udah pasti harus dioperasi. Kalau operasi kan kalau endo masih bisa tumbuh lagi, jadi bingung mau operasi apa enggak. Pertama kali juga berusaha nguatin orang-orang sekeliling, berusaha bahwa aku baik-baik saja, padahal enggak juga. Sampai sekarang juga udah pasrah aja, mana yang terbaik menurut Allah aja. Berdamai dengan diri sendiri itu penting juga selain menjaga pola makan. Nah, saran aku ya teman-teman, buat teman-teman yang masih bingung nih antara operasi atau enggak gitu ya, coba dikonsultasikan ke dokternya gitu ya. Dokter pasti tahulah hal apa yang akan dijalani atau yang terbaik gitu ya untuk kistanya teman-teman gitu. Kalau misalnya kistanya udah besar gitu ya dan dokter meminta untuk operasi, ya itu mungkin memang jalan yang terbaik gitu. Nah, kalau misal teman-teman masih ragu, masih takut, coba deh teman-teman sharing gitu ya ke keluarga, ke orang tua, ke suami atau ke sahabat gitu ya, buat apa ya, meyakinkan teman-teman biar teman-teman tuh siap gitu loh untuk menghadapi operasi gitu. Nah, untuk herbal ini ya, kalau untuk herbal itu, kalau aku pribadi tuh aku herbal cuma berani kayak JSR seperti itu. Selain itu aku enggak berani minum obat-obatan yang enggak diresepkan dokter gitu. Karena apa ya, menurut aku tuh obat herbal yang belum ada uji klinisnya atau belum ada penelitiannya, dan bahkan dokter belum menyarankan, itu menurut aku tuh masih apa ya, masih was-was untuk konsumsi gitu loh teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana sih? Coba dong cerita di komen di bawah. Lanjut ke cerita yang kedua. Ini curhatanku kak, pertama kali didiagnosa ada kista kiri dan kananku sangat shock banget. Merasa putus asa, kecewa, sedih, pokok campur-campur deh. Gimana enggak, aku sudah menikah hampir 9 tahun dan belum dikaruniai anak. Di hati rasanya sedih banget dan kecewa. Kenapa dari awal-awal kupromil dengan keluhan sakit saat haid, dokter hanya mengatakan tidak apa-apa, cuma kecapean, dan sekarang baru diketahui ada kista. Aku dan suami masih berikhtiar dengan obat herbal karena aku belum siap untuk operasi. Suami, keluarga, dan teman-teman kerja juga kaget dengan dengar hal itu, tapi mereka selalu memberiku semangat, selalu mengingatkan untuk mendekatkan diri pada Sang Kuasa. Setiap hari menjaga sholat 5 waktu, berzikir, membaca sholawat, melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan bersedekah. Alhamdulillah selama 1 bulan ku rutin melakukan ibadah, hati rasanya tenang, ikhlas, dan berserah pada Allah. Dengan ikhtiar ku yakin Allah adalah maha penyembuh, begitu mudah bagi Allah untuk menyembuhkanku. Kalaupun sekarang Allah belum menyembuhkanku, itu karena Allah masih ingin mendengar doa-doaku. Ya, jadi buat teman-teman gitu ya, saran aku gitu ya, di video-video sebelumnya aku juga pernah sharing gitu ya, kalau teman-teman merasa sakit gitu ya perutnya, itu cepet-cepet langsung diperiksain. Dan saran aku juga itu, teman-teman itu periksa tidak hanya ke satu dokter, minimal gitu ada 2 dokter gitu ya buat opsi. Jadi tuh kita bisa tahu nih kalau dari dokter satu itu bagaimana, kalau dari dokter yang satunya gimana. Jadi tidak hanya
berpacu dari satu dokter aja, karena setiap dokter kan emang diagnosanya atau penjelasan kan beda-beda gitu ya. Jadi kita tuh bisa tahu gitu lebih tahu lebih luas. Semoga aja gitu ya buat kakaknya yang udah sharing gitu, ikhtiarnya semoga apa ya didengar sama Allah, diijabah sama Allah. Semoga juga kistanya bisa mengecil, bisa sembuh seperti itu ya. Dan alhamdulillah juga gitu ya punya keluarga yang support. Jadi jangan sampailah kita stres, nanti bisa-bisa kistanya tuh bisa tambah parah gitu. Iya Kak, awalnya kaget, kesel, kecewa, sedih juga pas didiagnosa kista endometriosis. Abis keluar dari ruang pemeriksaan di parkiran rumah sakit, aku nangis tuh Kak. Tapi suami nguatin aku, dia bilang, ih jangan nangis, aku mah malah seneng dengan periksa kayak gini jadi ketahuan apa penyakitnya. Dan alhamdulillah kata dokter bisa disembuhkan. Kamu semangat dong, kita kan mau obatin, nanti juga pasti sembuh. Setelah itu aku jadi nanya yang aneh-aneh sama suamiku, kayak kamu nyesel nggak nikah sama aku? Kamu masih tetap cinta nggak sama aku? Tahu aku kayak gini, kamu nikah lagi aja ya sana yang bisa kasih kamu keturunan cepat. Dia jawabnya istighfar dulu tuh Kak gitu. Aku mah akan tetap cinta sama kamu sampai kapanpun dan juga nggak akan ninggalin kamu. Gak usah ngomong macem-macem, aku udah cinta banget sama kamu, udah nyaman dan bahagia sama kamu. Untuk penyakitnya kan mau kita obatin, yakin pasti sembuh, dan untuk anak keturunan gitu. Seneng banget gak sih kalau punya suami tuh yang apa ya, yang peduli, yang perhatian, yang support seperti ini gitu ya. Alhamdulillah banget ya buat kita gitu ya, bersyukur yang punya suami tuh ada di sisi kita di mana keadaan kita tuh lagi terpuruknya seperti itu. Lanjut, masih satu cerita. Kita usaha dan berjuang sama-sama ya, yakin nanti Allah juga kasih kita banyak keturunan, amin. Dan pas sampai rumah aku kasih tahu ibu dan keluargaku, aku tahan tangis tuh Kak. Kata keluarga kalau bisa diobatin serius, obatin. Ibuku bilang dulu juga ada tetangga yang kena kista, dia udah sembuh dan udah punya anak. Untuk mertuaku, mereka juga nggak terlalu banyak komentar, malah alhamdulillah ibu mertuaku yang anterin aku untuk cek kista lagi ke rumah sakit yang lain. Dan tetangga sekitar rumah juga nggak ada yang tahu masalah kistaku ini. Biarlah hanya keluarga inti saja yang tahu. Takutnya kalau banyak yang tahu, banyak tetangga yang tahu, takut ada kata-kata yang nggak enak didengar. Nah, betul banget nih gitu ya. Kalau bisa gitu ya, kita tuh misal nih ada something gitu ya, problem di dalam diri kita pribadi ataupun rumah tangga kita, ya udah yang cukup tahu tuh cukup diri kita aja. Kita nggak perlulah cerita-cerita ke tetangga kita gitu ya, karena belum tentu gitu ya orang lain di luar sana itu peduli dengan kita. Belum tentu mereka tuh bisa jaga rahasia kita, bisa aja kan nanti mereka di luar sana malah melebihkan cerita kita, atau bahkan ngomongin kita yang enggak gitu ya. Kecuali kita memang cerita ke sahabat kita yang benar-benar deket dengan kita, yang bisa apa ya support kita, bisa menjaga rahasia kita seperti itu. Dan alhamdulillah juga gitu ya, ternyata ibu mertuanya kakak ini tuh juga enggak mempermasalahin gitu ya, malah support juga gitu kan. Tadi diajak buat periksa ke rumah sakit yang lain. Nah itu tuh betul banget ya teman-teman. Jadi tuh usahainlah kita tuh periksa gitu ya, konsultasi tidak hanya pada satu dokter gitu, minimal 2 gitulah, buat apa ya, buat kita tuh bisa tahu lebih gitu loh teman-teman. Nah lanjut gitu ya, takutnya gitu ya kalau ada kata-kata yang gak enak didengar, malah bikin kita drop. Walaupun sebenarnya alhamdulillah punya tetangga baik-baik semua, tapi tetap ada rasa khawatir sih. Dan iya, pas aku nonton video dari kakak ini yang bahas kista, ibuku ikutan nonton dong, dan dia bersemangat banget suruh aku ikutin cara kakak buat sembuhin kistanya. Dia ngajak aku ke pasar buat cari bahan-bahannya, dan sekarang lagi merutinkan buat minum rebusan JSR-nya, juga
minumin habatus saudanya. Terima kasih ya Kak, doain ya. Mudah-mudahan kista aku segera sembuh dan hilang dan dimudahkan untuk mendapatkan keturunan. Dan untuk kita semua yang sedang menanti kehadiran buah hati, mudah-mudahan segera Allah berikan keturunan yang soleh solehah, amin. Amin ya Allah. Aku senang banget gitu ya waktu baca DM dari kakaknya ini gitu ya. Senangnya aku tuh gimana, aku tuh dulu ya jujur aku bikin channel ini tuh karena aku tuh dulu merasa putus asa gitu ya, merasa putus asa kenapa kok aku bisa sakit kista berkali-kali gitu ya, karena aku dulu tuh bingung kan gitu. Terus aku cobalah kayaknya tuh penyakit yang aku idap ini tuh penting deh buat di sharing gitu ya. Pasti tuh di luar sana tuh banyak tuh perempuan-perempuan yang menderita sama seperti aku gitu ya. Jadi aku cobalah sharing gitu ya pengalaman aku, dan alhamdulillah ternyata banyak banget ya teman-teman yang seperjuangan sama aku gitu ya. Banyak banget teman-teman yang komen, yang sharing, yang tanya gitu. Jadi tuh aku kayak bersyukur banget ternyata video gitu ya, konten yang aku share di channel YouTube aku tuh bisa bermanfaat gitu ya. Jadi tuh kita bisa saling support, bisa saling kayak tanya-tanya, terus teman-teman yang udah DM aku gitu ya tanya-tanya gitu, jadi kayak kita tuh nambah silaturahmi gitu loh teman-teman. Jadi apa ya, banyak saudara, jadi tuh kita di sini gitu ya, kita di dunia ini mengidap penyakit itu enggak sendiri gitu loh teman-teman. Assalamualaikum Kak Ulan, keluarga dan suami reaksi B aja, termasuk saya. Tapi berbeda rasanya setelah didiagnosa endo, nunggu kehamilan dari bulan Januari sampai sekarang bulan Oktober jadi was-was. Padahal promil udah dari tahun 2017, tapi lebih kerasa was-was setelah terdiagnosis. Dan dalam 2 minggu ini jadi benar-benar searching bagaimana cara menyembuhkan endo, dan alhamdulillah nemuin beberapa channel yang bisa sembuh dari penyakit endo ataupun penyakit ganas yang jadi tren di zaman ini tanpa operasi, hanya karena kembali ke alam atau alami. Dan saat ini saya sedang mencoba makan alami, hanya buah kelapa, air kelapa, dan sayur. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala penyakit yang ada di tubuh saya dan mengampuni saya karena penyakit atau apapun yang ada di tubuh saya, karena memang saya sudah zolim atas diri saya dan lingkungan. Saya hanya butuh kekuatan untuk bertahan dengan pola makan saat ini karena lingkungan yang tidak mengerti apa itu makan sehat dan pentingnya menjaga pola makan untuk kesehatan, apalagi susahnya memberi pengertian bahwa saya sedang mereset tubuh saya dengan menjaga pola makan agar bisa sembuh. Mereka selalu bilang saat ini saya tidak asik diajak jalan dan ngumpul. Nah ini ya teman-teman, kalau aku tangkap dari kakak ini gitu ya, wah banget gitu ya perjuangan buat promilnya gitu dari tahun 2017 sampai sekarang 2021 gitu ya. Masya Allah, kayaknya sabar banget. Semoga ikhtiar promilnya kakak itu terkabulkan gitu ya. Semoga di bulan ini, di tahun ini dipercaya sama Allah gitu ya, ditiupkan ruh di dalam rahim kakak, amin. Bener banget nih kata kakaknya gitu ya, kita cobalah apa ya, kembali ke alam gitu ya. Siapa tahu gitu ya kita tuh dikasih sakit itu bisa aja karena dulu-dulu gitu ya kita pernah melakukan sebuah apa ya, yang sengaja atau tidak sengaja tuh kita membuat kerusakan ataupun kezoliman gitu ya, atau mungkin kita pernah menyakiti hati seseorang gitu ya. Nah tapi apapun itu penyebabnya gitu ya, kita tahu kalau kita diberi sakit gitu ya, insya Allah itu sakit itu bakal mengurangi dosa-dosa kita gitu loh. Jadi ya kita jangan sampai down gitulah dengan adanya sakit gitu. Pasti tuh ada hikmah di balik sebuah sakit gitu ya. Dan betul juga sih gitu ya, saat aku menderita endo ini tuh aku lebih kayak menutup diri gitu ya, lebih agak jarang bersosialisasi, jarang apa ya, yang kayak yang sebelumnya itu aku aktif main sana sini, ketemu teman sana sini. Tapi setelah aku tahu aku ada endo kan, aku jadi membatasi diri aku tuh kayak dibanyakin lah istirahat gitu ya. Sampai ya memang ada beberapa teman-teman tuh kayak kamu sekarang kok nggak bisa sih diajak main ke sana ke sini, nggak bisa diajak jajan ini itu gitu ya, karena apa ya,
ya emang kita kan udah tahu nih kita kan sakit, ya kita yang bisa membatasi diri kita kan ya kita gitu. Kalau kita masih memaksakan kehendak teman-teman yang ngajak kita main capek-capean atau makan sembarangan, ya nanti kan yang ngerasain sakitnya lebih kan juga kita gitu, bukan teman-teman gitu ya. Jadi kalau misal nih ada teman-teman kalian gitu ya yang ngomong hal, "Ih kok sekarang nggak asik sih," gitu ya, ya udah diamin aja, biarin aja. Mereka kan nggak ngerasain kan apa yang kita rasain gitu loh. Jadi ya udah, kita tuh fokus aja sama diri kita gitu ya. Kita masih bisa seneng-seneng kok dengan cara yang lain tanpa harus keluar nongkrong ataupun yang capek-capek ataupun makan yang nggak sehat gitu ya. Kita pasti bisa kok nemuin cara sendiri buat healing diri sendiri gitu loh teman-teman. Next, cerita terakhir ini ya dari kakak yang komentar di YouTube aku. Saat itu aku bahagia karena aku telat 3 bulan dan aku raba di perutku ada gumpalan yang aku kira adalah bayi. Kemudian aku ke puskesmas untuk memastikan itu. Setelah serangkaian pemeriksaan aku dinyatakan tidak hamil dan rujukan datang untuk tidak lanjut ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit aku mulai gelisah. Pemeriksaan dimulai dengan tes urin, kemudian USG dan duar. Ibu telah mengidap kista endometriosis 11 cm kira-kira sebesar buah kelapa. Langsung shock, nangis. Untung suamiku orangnya tenang, dia menenangkan dan memberi support untuk menjelaskan proses operasi. Duh, nggak kebayang banget ya gimana perasaannya kakak ini gitu ya, yang udah telat 3 bulan, yang dikiranya udah hamil, ternyata beliau mengidap kista yang ukurannya itu udah besar 11 cm, sebesar buah kelapa gitu. Ya Allah, semoga ya teman-teman kita semua tuh selalu dilindungi sama Allah. Semoga ya kita yang ada riwayat endometriosis ataupun yang sedang punya kista endometriosis tidak sampai yang parah gitu ya. Semoga kakaknya juga diberi kesehatan gitu ya. Semoga bisa menjalankan operasi dan operasinya lancar. Semoga dengan nanti kistanya dikeluarkan gitu ya, kakaknya bisa sehat gitu ya, bisa program hamil dan bisa punya keturunan gitu ya. Amin 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 rabbal alamin. Nah, buat teman-teman gitu ya yang belum aku baca ceritanya di segmen ini, next insya Allah aku bakal baca gitu ya. Aku bakal ngadain lagi story time dengan tema yang lain. Nah, buat teman-teman gitu ya yang mau cerita-cerita tentang gimana sih perasaannya saat pertama kali terdiagnosa kista endometriosis gitu ya, bisa komen gitu ya di bawah, kita sharing-sharing gitu ya. Nah, semoga dengan story ini gitu ya, dengan cerita ini kita bisa saling menguatkan gitu ya. Jadi tuh kita tuh tidak sendiri gitu loh teman-teman. Kita tuh berjuang bersama-sama gitu ya, saling support satu sama lain gitu ya. Kalau untuk aku sendiri ya teman-teman, gimana sih perasaan aku saat pertama kali aku tahu gitu ya, aku terdiagnosa kista endometriosis itu ya. Awalnya sih ya kayak aku apa sih, masih biasa sih, kan aku awalnya kan karena ada usus buntu tuh. Nah, pas saat dioperasikan di USG ternyata aku ada kista. Nah, setahu aku tuh ya kista tuh ya hanya kayak hampir kayak usus buntu gitu loh. Maksudnya kalau udah dioperasi, diambil ya udah hilang gitu, nggak bakal kambuh lagi. Tapi setelah aku selesai operasi gitu ya, aku coba baca-baca, searching gitu ya, dan keluar hasilnya ternyata itu sebuah kista endometriosis. Aku baca lagi tuh endometriosis itu apa gitu ya, ternyata dia dampaknya tuh cukup apa ya, cukup fatal gitu ya, mulai dari kita nanti bisa kesulitan gitu ya buat hamil, nanti kistanya juga bisa tumbuh lagi gitu. Aku udah mulai agak was-was itu. Nah, kemudian aku terdiagnosa yang kedua kalinya itu, nah aku baru merasa kayak apa ya, sedih gitu ya, sedih kan, kayak masih nggak nyangka gitu kan, sebelumnya aku tuh udah operasi gitu ya, operasinya pun secara laparotomi gitu ya, seperti di sesar, kok bisa sih gitu ya aku ada kista lagi gitu, kayak ya Allah kok kenapa gitu ya, masih kayak nggak terima gitu. Tapi ya mau nggak mau kan kita ya harus ikhlas gitu ya, aku tetap jalani operasi yang kedua kalinya. Dan kemudian setelah nikah gitu ya, aku terdiagnosa lagi tuh yang ketiga kalinya gitu ya, kayak ya Allah gitu kan, maksudnya kayak kenapa bisa lagi gitu ya, aku udah operasi lagi tuh kemarin 2 kali, ternyata kistanya tuh bandel banget gitu ya. Ya sedih, sedih jujur, siapa sih yang nggak sedih gitu ya saat tahu
kabar seperti itu gitu ya. Ya tapi ya kembali lagi kita nggak bisa dong terus-terusan sedih gitu ya. Yang jadi ya aku banyak cerita ke saudara gitu ya, ke sahabat aku, ke suami aku, ke keluarga aku gitu ya. Dan alhamdulillah juga gitu keluarga aku tuh support dan nggak ada yang kayak maksa aku cepet-cepet hamil atau gimana gitu ya, karena mereka udah tahu gitu loh keadaan aku, riwayat aku gitu ya, yang kista endometriosis dari tahun 2019 udah operasi 2 kali gitu ya. Ya jadi alhamdulillah tuh tidak ada tekanan gitu ya teman-teman. Cukup sekian gitu ya video story time episode 1 gitu ya. Nantikan untuk story time episode 2 gitu ya, dengan cerita atau tema yang berbeda. Nah buat teman-teman gitu ya yang mau cerita atau mau ada pertanyaan atau mau komen-komen gitu ya, bisa tulis di bawah gitu ya di komentar. Dan jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk share video ini ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.